Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Ramasari. Nama saya Joya Angelia. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang media ajar dan sistem saraf. Contoh dari sel saraf. Baiklah, sebelum kami menjelaskan bagian-bagian dari sel saraf, terlebih dahulu kami akan menjelaskan pengertian dari sistem saraf. Nah, sistem saraf ini merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur respon dan menerima rangsangan pada organ tubuh terhadap rangsangan tersebut. Sehingga sistem saraf memungkinkan untuk mengenali dan mendeteksi setiap perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar tubuh. Unit struktural terkecil pada kinerja sistem saraf yang ini pertama yakni sel saraf. Bagian-bagian sel saraf yang ini pertama ada dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi sebagai untuk menerima dan mengantarkan rangsangan atau impuls, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke badan sel. Nah, ini merupakan bagian badan sel. Badan sel ini berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Baiklah, setelah badan sel, di sini terdapat nukleus. Nah, nukleus ini yakni sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel. Nah, selanjutnya terdapat bagian dari akson. Nah, akson ini untuk mengirimkan impuls saraf ke neuron lain atau sel efektor. Nah, selanjutnya di sini ada bagian dari selubung myelin. Selubung myelin ini berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat. Selubung myelin ini berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Nah, di bagian selubung myelin terdapat sel Schwann. Nah, sel Schwann ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, membantu regenerasi sistem saraf. Selanjutnya di bagian sel saraf terdapat nudus Rentgen. Nah, nudus Rentgen ini berfungsi untuk loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nah, di bagian akhir terdapat sinapsis. Sinapsis ini sebagai tempat komunikasi antar neuron atau neuron dan sel efektor. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari sel saraf. Selanjutnya kami ada permainan yang berkaitan dengan media ajar ini yang akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, cara kerja dari permainan ini yaitu sama seperti permainan seperti biasanya ular tangga pada umumnya. Namun bedanya waktu kita melemparkan dadu. Nah, kan dadunya 4, berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, di setiap dalam kotak ini terdapat bagian-bagian yang harus kita cari di sini. Bagian-bagian yang terdapat di sini nanti setelah kita cari, kan ini dendrit, nanti setelah kita cari nanti kita cari fungsi serta pengertiannya di sini. Nah, permainan ini bisa kita mainkan di dalam kelas supaya
suasana kelas tidak terlalu membosankan untuk siswa. Nah, hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam media ajar kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.